Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis istighfar di kolom komentar dengan harapan agar Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, ada hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, tapi diam-diam bisa membawa kesialan, kesempitan hidup, dan rezeki yang tertutup rapat. Salah satunya adalah cara kita menjemur pakaian. Kedengarannya remeh ya, padahal dari hal sesederhana menggantung baju basah di halaman bisa jadi cerminan dari bagaimana energi dalam rumah itu berjalan, lancar atau tersumbat. Banyak orang mengeluh rezekinya seret, usahanya mandek, bahkan sering sial tanpa sebab. Tapi tak sadar bahwa sumber masalahnya justru ada di rumah sendiri. Di tali jemuran yang menggantung pakaian kotor di waktu yang salah atau di tempat yang salah. Dalam ajaran hidup penuh hikmah, baik secara spiritual maupun logika, menjemur pakaian bukan sekedar mengeringkan kain, tapi juga menjaga kesucian, kebersihan, dan keberkahan rumah. Jadi kalau akhir-akhir ini hidup terasa berat, doa terasa tak menembus langit, dan rezeki datang tersendat, mungkin saatnya introspeksi. Apakah cara kita menjemur pakaian selama ini sudah benar, atau justru kita tanpa sadar melanggar pantangan-pantangan yang bisa menutup pintu keberkahan? Inilah 15 pantangan menjemur pakaian yang sering dianggap sepele, tapi bisa membuat hidup susah dan rezeki seret jika dilanggar. 1. Menjemur pakaian saat malam hari. Banyak orang berpikir menjemur pakaian malam hari itu hal biasa. Toh tujuannya cuma biar besok pagi cepat kering. Tapi tahukah kamu, malam adalah waktu di mana alam berubah suasananya. Udara menjadi lembab, sinar matahari menghilang, dan aktivitas makhluk halus justru meningkat. Secara logika, menjemur malam hari membuat pakaian tidak benar-benar kering. Justru lembabnya udara malam membuat serat kain menyerap uap air yang sulit hilang. Ketika keesokan harinya kamu angkat, baju itu memang terlihat kering, tapi sebenarnya masih menyimpan kelembapan yang bisa menimbulkan bau apek, jamur, dan bahkan penyakit kulit. Namun dari sisi spiritual, malam hari adalah waktu di mana energi negatif lebih kuat. Dalam banyak budaya dan pandangan Islam, waktu antara maghrib hingga menjelang subuh adalah waktu makhluk tak kasat mata berkelana. Jika ada pakaian lembab tergantung di luar rumah, ia bisa menjadi wadah tempat energi itu menempel. Pernahkah kamu merasa setelah menjemur baju malam hari, rumah terasa berat, tidur tidak nyenyak, atau anak-anak sering menangis tanpa sebab? Itu bisa jadi tanda bahwa ada energi tak baik yang ikut terbawa masuk bersama pakaian. Bahkan dalam pandangan batin, pakaian yang dijemur malam hari bisa menyerap aura kelam dari sekitar, membuat penggunanya mudah lelah, sulit fokus, dan rezekinya terasa seret tanpa sebab logis. Selain itu, kebiasaan menjemur malam hari juga sering menunjukkan sifat tergesa-gesa, tidak sabar, ingin cepat selesai tanpa memikirkan akibat. Sifat inilah yang dalam kehidupan nyata sering membuat seseorang gagal menjaga ritme rezekinya. Maka, menjemurlah di waktu pagi di bawah sinar matahari ketika alam sedang membawa energi kehidupan dan keberkahan. Karena bukan hanya pakaian yang butuh sinar matahari untuk kering, tapi juga hidup kita yang butuh cahaya agar tidak lembab oleh kesialan. 2. Menjemur pakaian di depan rumah. Bagi banyak orang, menjemur pakaian di depan rumah terasa praktis. Tempatnya luas, kena angin, dan mudah dijangkau. Tapi tanpa disadari, area depan rumah bukan sekedar halaman biasa. Dalam kepercayaan lama dan juga ilmu Feng Shui, bagian depan rumah adalah pintu utama rezeki. Disitulah energi baik masuk, membawa keberkahan, ketenangan, dan semangat bagi penghuni rumah. Bayangkan jika di depan pintu utama yang seharusnya terbuka lebar untuk keberkahan, justru tergantung baju basah, kain kusut, dan celana yang masih meneteskan air sabun. Pemandangan itu bukan hanya membuat rumah tampak berantakan, tapi juga menciptakan suasana yang menutup aliran energi positif.
Secara psikologis, setiap kali seseorang pulang ke rumah dan melihat jemuran di depan pintu, otaknya akan merekam kesan sumpek dan tidak selesai. Perasaan ini lama-lama bisa menurunkan semangat dan produktivitas, yang secara tidak langsung juga memengaruhi rezeki. Dari sisi spiritual, menjemur di depan rumah juga dianggap menutup pintu malaikat pembawa berkah. Energi bersih yang seharusnya masuk dari arah depan terhalang oleh pakaian basah yang belum suci sepenuhnya. Apalagi jika di antara pakaian itu ada yang najis atau belum benar-benar bersih, maka aura rumah ikut ternoda. Itu sebabnya banyak orang yang rezekinya terhambat tanpa sadar karena rumahnya sendiri memancarkan energi tertutup. Menjemur boleh, tapi pilihlah tempat di belakang rumah atau area yang tidak langsung menghadap jalan. Dengan begitu, privasi tetap terjaga, rumah rapi, dan pintu rezeki tetap terbuka lebar. 3. Menjemur pakaian di atas genteng. Kebiasaan menjemur di atas genteng memang umum di Indonesia. Alasannya sederhana, biar cepat kering. Tapi tanpa disadari, kebiasaan ini mengandung banyak risiko, baik dari sisi fisik maupun spiritual. Secara fisik, genteng bukan tempat yang aman. Permukaannya licin dan panas matahari yang memantul di situ jauh lebih kuat daripada di tanah. Kain yang dijemur di atas genteng seringkali memudar warnanya, cepat rusak, bahkan terkadang tersangkut dan sulit diambil. Itu tanda bahwa tindakan tergesa-gesa jarang menghasilkan hal baik. Dari sisi spiritual, genteng adalah bagian kepala rumah, tempat energi panas terkumpul. Jika seseorang meletakkan pakaian di atasnya, pakaian itu akan menyerap panas bukan hanya dari matahari, tapi juga dari energi lingkungan yang tidak stabil. Dalam keyakinan orang Jawa, panas yang berlebihan bisa diartikan sebagai api rezeki. Energi yang membuat keberkahan cepat datang, tapi juga cepat hilang. Artinya, orang yang menjemur di atas genteng bisa merasakan rezekinya seperti itu. Mudah datang, tapi tidak bertahan lama. Dapat uang, tapi cepat habis, usaha ramai, tapi cepat sepi. Kebiasaan ini mengajarkan kita untuk lebih bijak dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan atau menata hidup. 4. Menjemur pakaian terlalu sore. Ada kalanya seseorang sibuk dari pagi hingga siang, lalu baru sempat menjemur pakaian menjelang sore. Padahal waktu sore, terutama menjelang maghrib, bukanlah waktu yang baik untuk menjemur apapun. Secara logis, sinar matahari sudah melemah, udara menjadi lembab, dan proses pengeringan jadi tidak sempurna. Tapi lebih dari itu, waktu sore adalah saat di mana alam sedang bertransisi dari terang ke gelap, dari dunia manusia menuju waktu makhluk halus. Dalam banyak ajaran, termasuk Islam, maghrib adalah waktu makhluk halus mulai bertebaran. Itulah sebabnya kita dianjurkan menutup pintu, memanggil anak-anak masuk rumah, dan membaca doa. Jika pada waktu itu ada pakaian tergantung di luar, konon bisa ditumpangi energi yang tak terlihat. Efeknya bisa nyata. Penghuni rumah sering lesu, rezeki seret, atau ada suasana murung tanpa sebab. Bahkan pakaian yang dipakai setelah dijemur sore hari bisa terasa lebih berat, seolah menyerap energi gelap dari udara sore. Selain itu, menjemur di waktu sore juga melambangkan sifat menunda-nunda. Hal-hal kecil seperti ini mencerminkan kebiasaan yang bisa terbawa ke kehidupan sehari-hari. Terlambat bertindak, menunda pekerjaan, dan akhirnya kehilangan kesempatan. Padahal rezeki sering datang pada mereka yang sigap dan menghargai waktu. 5. Menjemur pakaian di dalam kamar. Banyak orang melakukan ini karena alasan praktis, terutama saat musim hujan. Tapi menjemur pakaian di dalam kamar bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan keseimbangan energi rumah. Secara ilmiah, pakaian basah yang dikeringkan di dalam ruangan akan meningkatkan kelembaban udara. Kondisi ini bisa memicu tumbuhnya jamur dan bakteri. Akibatnya, udara jadi pengap, bau apek, dan bisa menyebabkan masalah pernafasan seperti batuk, sesak, atau alergi. Namun dari sisi spiritual, kamar adalah tempat istirahat. Tempat untuk menenangkan diri, memulihkan tenaga, dan mengisi kembali energi positif. Ketika kamar dipenuhi pakaian basah, suasana sakral itu terganggu. Energi air yang menguap dari baju membawa sifat lembab. Dalam bahasa spiritual, lembab berarti berat dan lamban. Lama-kelamaan, penghuni kamar akan merasakan efeknya. Mudah malas, sulit bangun pagi, pikiran kusut, bahkan ibadah terasa tidak khusyuk. Selain itu, menjemur pakaian di kamar juga bisa mengganggu keseimbangan hubungan rumah tangga. Suami istri yang tidur di ruangan dengan pakaian lembab
bisa lebih mudah berselisih, sebab energi air yang terperangkap di udara menghambat aliran harmoni. Bahkan dari sisi estetika, kamar yang dipenuhi jemuran membuat ruangan tampak sesak dan tidak teratur. Hal kecil yang menciptakan stres visual. Jika terpaksa menjemur di dalam ruangan, buatlah area khusus seperti ruang cuci tertutup. Beri sirkulasi udara dan hindari area kamar tidur, karena kamar bukan tempat untuk menjemur beban, tapi tempat untuk menjemur lelah, agar ketika pagi datang, tubuh dan hati bisa kembali kering dari segala kesusahan. 6. Menjemur pakaian saat hujan. Menjemur pakaian saat hujan mungkin terlihat seperti pilihan nekat tapi praktis bagi sebagian orang yang terdesak waktu. Padahal kebiasaan ini justru bisa membawa banyak kerugian, baik secara fisik maupun spiritual. Secara fisik, hujan membuat pakaian tidak hanya basah, tapi juga terkena kotoran dari udara dan polusi. Air hujan yang turun di kota besar sering mengandung debu, asap kendaraan, atau zat-zat lain yang membuat kain terlihat kotor lagi setelah dicuci. Jika pakaian dibiarkan basah terlalu lama, serat kain bisa rapuh, warna memudar, dan jamur mudah tumbuh. Akhirnya, pakaian cepat rusak dan tidak nyaman dipakai. Dari sisi spiritual dan simbolik, menjemur pakaian saat hujan mencerminkan ketidaksabaran dan sifat tergesa-gesa. Hal-hal yang tergesa-gesa dalam hidup seringkali berakhir sia-sia. Sama seperti pakaian yang tidak bisa kering sempurna, rezeki dan keberkahan juga bisa tertahan karena tindakan yang salah pada waktu yang tidak tepat. Selain itu, hujan juga dianggap sebagai air bersih dari langit yang memiliki energi spiritual tinggi. Menjemur saat hujan bisa menyebabkan energi positif ini terkontaminasi oleh pakaian yang belum bersih sepenuhnya. Dalam pandangan beberapa tradisi, hal ini dapat membuat penghuni rumah merasa berat dalam hidup, mudah stres, atau sering mengalami kegagalan kecil yang membuat rezeki terasa tersumbat. Jadi, menjemurlah saat hujan reda. Lebih aman lagi jika menjemur di pagi atau siang hari, agar matahari mengeringkan pakaian sekaligus membersihkan energi rumah. Dengan begitu, pakaian tidak hanya bersih secara fisik, tapi juga membawa energi positif bagi penghuninya. 7. Menjemur pakaian di atas kepala orang lain. Kadang demi praktis, orang menjemur pakaian di tempat yang tinggi, bahkan di atas kepala anak atau anggota keluarga lain. Hal ini mungkin terlihat sepele, tapi secara simbolik dan spiritual sangat berisiko. Pakaian yang basah atau lembab mengandung energi kotor, baik dari proses pencucian maupun dari debu dan kuman. Jika diletakkan di atas kepala orang lain, secara simbolik energi kotor itu menempel ke orang tersebut. Banyak cerita turun-temurun yang menyebut bahwa hal ini bisa membuat penghuni rumah mudah sakit, lesu, atau kehilangan semangat. Dalam kehidupan nyata, orang yang terbiasa diberatkan oleh lingkungan sekitar sering mengalami hal serupa. Produktivitas menurun, rezeki tersendat, dan aura negatif terasa menumpuk. Selain itu, kebiasaan ini bisa menimbulkan rasa tidak hormat secara psikologis. Kepala adalah simbol kepemimpinan dan pikiran. Saat pakaian basah menempel di atasnya, energi pikiran menjadi terganggu. Hal-hal kecil seperti ini jika diulang setiap hari bisa menimbulkan kebiasaan buruk dalam rumah tangga, kurang menghargai orang lain, terburu-buru, dan kurang tertib. Sebagai solusi, jemurlah pakaian di tempat yang aman, tidak menempel pada orang lain, dan tidak membahayakan. Ini bukan hanya soal etika, tapi juga tentang menjaga energi positif dan keberkahan rumah. Ketika semua orang merasa nyaman dan dihargai, kehidupan sehari-hari dan rezeki pun mengalir lebih lancar. 8. Menjemur pakaian kotor bersama yang bersih. Praktik menjemur semua pakaian sekaligus memang terlihat efisien, tapi mencampur yang kotor dan bersih memiliki efek tersendiri, baik secara simbolik maupun praktis. Secara fisik, pakaian yang kotor bisa meninggalkan bekas noda, bau atau partikel kuman pada pakaian yang sudah bersih. Hal ini membuat pakaian bersih tidak benar-benar steril atau harum, dan bisa menimbulkan resiko kesehatan, terutama jika dipakai anak-anak atau orang tua. Secara spiritual, mencampur pakaian kotor dengan yang bersih mencerminkan ketidakmampuan membedakan antara yang baik dan buruk. Energi negatif dari pakaian kotor bisa menempel pada yang bersih, membuat suasana rumah terasa sumpek, tekanan batin meningkat, dan perasaan tidak nyaman muncul. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa mempengaruhi pola pikir, membuat seseorang terbiasa menerima buruk dan sulit menarik energi positif dalam hidup. Dalam konteks rezeki, hal ini dianalogikan sebagai ketidakmampuan memisahkan hal yang berkah dan tidak.
Jika rumah penuh campuran energi buruk dan baik, maka aliran rezeki bisa tersumbat. Pekerjaan terasa berat, usaha mandak, dan hasil kerja tidak maksimal. Oleh karena itu, bijaklah dalam menjemur. Pisahkan pakaian kotor dan bersih. Jangan buru-buru hanya demi efisiensi. Dengan begitu, setiap kain yang dijemur membawa energi positif dan rumah tetap harmonis. 9. Menjemur pakaian tanpa disapu atau dirapikan dulu area jemur. Seringkali kita hanya menggantung pakaian begitu saja tanpa membersihkan area jemuran. Padahal, tempat jemur yang bersih adalah simbol rumah yang tertata dan kehidupan yang disiplin. Debu, daun kering, sarang laba-laba, dan kotoran hewan yang menempel pada pakaian bukan sekedar masalah estetika. Energi rumah yang tidak tertata bisa mempengaruhi suasana hati penghuni. Rumah yang bersih dan rapi menciptakan ketenangan batin, membuat pikiran lebih jernih dan rejeki lebih mudah mengalir. Sebaliknya, area jemur yang kotor memberi sinyal ketidakteraturan. Pekerjaan bisa tertunda, keputusan salah mudah muncul, dan ketenangan rumah pun terganggu. Secara spiritual, pakaian yang terkena debu atau kotoran menandakan bahwa energi positif tersumbat. Hal ini bisa membuat penghuni rumah merasa lesu, malas, atau mudah marah. Bahkan dalam beberapa kepercayaan, debu yang menempel pada kain bisa membawa aura negatif yang memperlambat keberkahan dalam rumah. Maka sebelum menjemur, sapulah area jemuran, rapihkan dan pastikan bebas dari kotoran. Kegiatan ini bukan hanya soal kebersihan fisik, tapi juga tentang menjaga kebersihan energi rumah. Dengan langkah sederhana ini, setiap pakaian yang dijemur membawa keberkahan dan hidup terasa lebih ringan. 10. Menjemur pakaian di bawah bayangan pohon besar. Menjemur pakaian di bawah pohon besar memang terlihat nyaman karena teduh, tapi kenyamanan itu sering menipu. Pohon besar memancarkan energi lembab dan dingin, serta sering menjadi tempat makhluk gaib berdiam. Pakaian yang dijemur di bawahnya berisiko menyerap energi lembab tersebut. Secara fisik, area ini lebih lembab, sehingga pakaian cenderung kering lebih lama dan berbau apak. Hal ini bisa membuat pakaian mudah rusak atau menimbulkan jamur. Efek paling terasa adalah pada energi rumah. Pakaian yang menyerap energi negatif atau lembab bisa membuat penghuni rumah mudah lesu, malas, atau merasa hidupnya berat tanpa alasan jelas. Secara simbolik, menjemur di bawah pohon besar juga melambangkan ketergantungan pada perlindungan yang salah. Alih-alih sinar matahari dan angin membawa energi positif, bayangan pohon justru menahan cahaya dan kebaikan. Akibatnya, rezeki, kebahagiaan, dan keharmonisan rumah ikut tertahan. Lebih aman menjemur di tempat terbuka yang terkena sinar matahari langsung, sehingga setiap pakaian tidak hanya kering, tapi juga membawa energi bersih dan positif bagi rumah dan penghuninya. 11. Menjemur pakaian tanpa niat menjaga kesucian. Setiap tindakan sekecil apapun akan membawa energi dari niat di baliknya. Menjemur pakaian juga tidak terkecuali. Banyak orang menjemur pakaian hanya demi cepat kering tanpa memperhatikan niat dan kesadaran spiritual. Padahal niat yang baik bisa menambah keberkahan, sementara niat asal-asalan bisa membuat energi positif terhalang. Pakaian yang basah membawa energi dari kegiatan sehari-hari, termasuk keringat, debu, dan polusi. Jika kita menjemurnya dengan niat asal-asalan, atau bahkan dalam kondisi marah, kesal, atau malas, energi negatif itu ikut menempel. Pakaian menjadi wadah bagi perasaan negatif yang secara halus bisa mempengaruhi suasana hati dan perilaku penghuni rumah. Rumah yang sering dipenuhi pakaian dijemur dengan niat asal-asalan cenderung terasa berat. Penghuninya mudah frustrasi dan keputusan penting sering meleset. Bahkan rezeki bisa terasa tersendat karena energi rumah yang seharusnya bersih dan positif tertutup oleh aura malas atau emosi negatif. Sebaliknya, menjemur pakaian dengan niat baik, misalnya sambil berdoa agar pakaian bersih dan membawa keberkahan bagi keluarga, bisa memperkuat energi positif di rumah. Ini bukan soal mistis, tapi tentang bagaimana niat dan kesadaran mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, setiap kali menjemur, ambil momen untuk menenangkan diri, ucapkan doa, dan tetapkan niat agar setiap kain yang dijemur membawa keberkahan bagi rumah dan hidup kita. 12. Menjemur pakaian di area dapur atau dekat tempat masak. Dapur adalah simbol sumber rezeki dan makanan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menjemur pakaian di dekat dapur bukanlah pilihan bijak, baik dari sisi kesehatan maupun energi rumah. Secara fisik, asap minyak, uap masakan dan panas dari kompor bisa menempel pada pakaian, meninggalkan bau dan membuat kain cepat rusak. Hal ini tentu merugikan karena pakaian tidak benar-benar bersih dan nyaman dipakai. Secara spiritual, menjemur pakaian di dekat dapur bisa mengganggu aliran energi rezeki.
Dapur seharusnya menjadi pusat energi positif, memberi kehidupan dan keberkahan bagi keluarga. Pakaian basah yang dijemur di dekat sumber energi ini bisa mengaburkan energi positif, membuat rezeki terasa terhambat, usaha terasa berat, dan keberuntungan sering tertunda. Selain itu, menjemur di area dapur bisa membuat rumah terasa sumpek dan lembab, mempengaruhi mood dan hubungan anggota keluarga. Aroma pakaian yang tercampur asap bisa membuat suasana rumah tidak nyaman, sehingga penghuni cenderung stres dan mudah tersulut emosi. Untuk itu, pilihlah tempat jemur yang jauh dari dapur dan area masak. Dengan cara ini, pakaian tidak hanya kering secara fisik, tapi juga kering dari energi buruk, sementara dapur tetap menjadi sumber rezeki dan keberkahan. 13. Menjemur pakaian di hari Jumat pagi. Hari Jumat adalah hari suci yang penuh berkah dalam Islam. Banyak amalan dilakukan di hari ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk sholat Jumat, sedekah, dan doa. Menjemur pakaian di hari Jumat pagi, terutama sebelum aktivitas ibadah, bisa mengalihkan fokus dari keberkahan yang seharusnya mengalir. Secara simbolik, pakaian basah yang dijemur di saat waktu paling suci ini bisa mengganggu aliran berkah. Energi positif yang seharusnya turun pada rumah dan keluarga menjadi terbagi karena perhatian dan aktivitas kita terlalu fokus pada urusan duniawi. Selain itu, praktik ini bisa menimbulkan kesan tergesa-gesa dan kurang menghargai waktu spiritual. Kebiasaan tergesa-gesa ini tidak hanya berdampak pada pakaian, tapi juga pada pola hidup sehari-hari, keputusan terburu-buru, pekerjaan setengah jadi, dan peluang rezeki yang terlewat. Maka manfaatkan Jumat pagi untuk ibadah dan amalan baik. Jemurlah pakaian di hari lain atau setelah aktivitas suci selesai. Dengan begitu, setiap pakaian yang dijemur membawa energi positif dan rumah tetap berada dalam keberkahan. 14. Menjemur pakaian dalam di tempat terbuka. Pakaian dalam adalah sesuatu yang sangat pribadi dan memiliki auranya sendiri. Menjemur pakaian dalam di tempat terbuka bukan hanya kurang sopan, tetapi juga memiliki implikasi energi yang tidak disadari. Secara logika, pakaian dalam yang dijemur sembarangan bisa terlihat oleh orang lain, menimbulkan pandangan negatif dan mengganggu privasi keluarga. Hal ini menciptakan rasa malu dan ketidaknyamanan yang meski kecil dapat menumpuk menjadi stres psikologis. Secara spiritual, pakaian dalam yang dipamerkan bisa membuka aura, aib rumah tangga. Dalam bahasa energi, hal ini bisa membuat rezeki bocor, hubungan rumah tangga kurang harmonis, dan ketenangan rumah terganggu. Energi pribadi yang seharusnya dijaga malah tersebar di luar, sehingga keberkahan rumah menurun. Untuk itu, selalu jemurlah pakaian dalam di tempat tertutup, aman dan jauh dari pandangan umum. Dengan langkah sederhana ini, energi rumah tetap bersih, harmonis, dan keberkahan rezeki lebih terjaga. 15. Tidak mengangkat jemuran saat sudah kering. Menjemur pakaian adalah langkah awal, tetapi pekerjaan tidak selesai sampai kain diangkat dan dirapikan. Banyak orang meninggalkan jemuran terlalu lama, bahkan berhari-hari setelah pakaian kering. Hal ini bukan hanya membuat kain cepat kusut, kusam, atau berdebu, tetapi juga memiliki makna simbolik yang dalam. Secara spiritual, pakaian yang dibiarkan menggantung terlalu lama menunjukkan kelalaian dan kurangnya penghargaan terhadap nikmat yang diberikan. Energi positif yang seharusnya mengalir melalui rumah menjadi terhambat. Akibatnya, penghuni rumah bisa merasa berat, malas, atau sulit fokus pada pekerjaan. Rezeki yang datang pun terasa tidak maksimal atau sering tertunda. Mengangkat jemuran tepat waktu bukan sekedar soal disiplin, tapi juga soal menghargai proses dan keberkahan. Pakaian yang dijemur, diangkat, dan dirapikan membawa simbol kehidupan yang tertata. Kerja keras selesai, nikmat disyukuri, dan energi rumah tetap bersih. Dengan kebiasaan ini, setiap kain yang dijemur menjadi pengingat bahwa hidup yang tertata akan mendatangkan keberkahan, kemudahan, dan rezeki yang mengalir. Hidup penuh berkah tidak selalu datang dari hal besar. Kadang, justru dari hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, seperti cara kita menjemur pakaian. Dari cara kita menjaga waktu, tempat, niat, hingga kesucian kain. Semua itu bisa mempengaruhi energi rumah, suasana hati, bahkan keberkahan rezeki. Namun ingat, semuanya bukan semata-mata karena perbuatan kita sendiri. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik kesulitan maupun kemudahan, kesuksesan maupun kegagalan, adalah atas kehendak Allah.
Pakaian yang kering atau basah, jemuran yang tertata atau berantakan, hanyalah sarana untuk kita belajar disiplin, sabar, dan menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari. Jika selama ini hidup terasa berat atau rezeki seret, jangan hanya mencari sebab di luar diri. Lihat juga apa yang bisa kita perbaiki di rumah, di sekitar kita, dan di hati kita sendiri. Menjemur pakaian dengan niat baik di waktu yang tepat dan di tempat yang bersih bukan hanya membuat kain kering, tapi juga menjadi simbol kesiapan kita untuk menerima keberkahan Allah dengan tangan terbuka. Ingatlah selalu, rezeki, keselamatan, dan segala kemudahan datang dari Allah. Apa yang kita lakukan hanyalah bagian kecil dari usaha, adab, dan niat yang menyiapkan diri kita untuk menerima berkah itu. Setiap tindakan kecil di rumah, termasuk menjemur pakaian dengan benar, memiliki dampak yang nyata bagi energi rumah, kesehatan, dan keberkahan hidup. Dengan menata jemuran, menjaga kebersihan, dan memilih waktu yang tepat, kita sebenarnya melatih disiplin diri, kesabaran, dan keharmonisan rumah tangga. Mulailah dengan langkah sederhana. Pertama, jemurlah di pagi hari di bawah sinar matahari yang hangat. Sinar matahari tidak hanya mengeringkan pakaian secara fisik, tetapi juga membawa energi positif yang menyebar ke seluruh rumah. Kedua, pilih tempat yang aman, bersih, dan jauh dari jalan raya, dapur, atau pohon besar. Ketiga, pisahkan pakaian kotor dan bersih. Keempat, rapihkan area jemuran dan pastikan tidak ada debu, daun, atau kotoran yang menempel. Kelima, jemurlah dengan niat baik sambil berdoa agar pakaian bersih dan membawa keberkahan bagi keluarga. Keenam, angkat jemuran segera setelah kering dan rapihkan dengan tertib. Dengan melakukan langkah-langkah ini, setiap pakaian yang dijemur akan membawa energi positif dan keberkahan ke dalam rumah. Rumah menjadi lebih harmonis, udara lebih bersih, suasana hati penghuni lebih tenang, dan rezeki pun mengalir lebih lancar. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, perhatian terhadap hal-hal kecil juga menunjukkan penghargaan kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Pakaian yang dijaga, rumah yang tertata, dan kebiasaan hidup yang disiplin adalah bentuk syukur kita. Syukur inilah yang membuka pintu rezeki, menenangkan hati, dan membawa ketenangan spiritual. Sebaliknya, kelalaian kecil seperti menjemur pakaian sembarangan, menunda pengeringan, atau mencampur pakaian kotor dengan bersih dapat menimbulkan energi negatif, mempengaruhi mood, dan memperlambat keberkahan hidup. Ingat pula bahwa semua yang terjadi dalam hidup, baik kesulitan maupun kemudahan, adalah atas kehendak Allah. Menata rumah dan menjemur pakaian dengan bijak bukan berarti kita mengontrol segalanya, tetapi kita menyiapkan diri dan lingkungan agar sesuai dengan sunnah dan energi positif yang Allah ciptakan. Segala usaha yang dilakukan dengan niat baik, kebersihan, dan disiplin akan mendapat pahala dan keberkahan, meski tampak sepele di mata manusia. Sahabatku, hidup yang tertata adalah hidup yang siap menerima keberkahan Allah. Pakaian yang dijemur dengan niat baik, di waktu yang tepat, dan di tempat yang bersih adalah simbol kesiapan kita menerima rezeki, kesehatan, dan ketenangan hidup. Hal ini mengajarkan kita bahwa keberkahan tidak selalu datang dari hal besar, tetapi dari konsistensi melakukan hal-hal kecil dengan benar dan penuh kesadaran. Mari mulai hari ini. Perhatikan cara menjemur pakaian, rapikan rumah, pisahkan yang bersih dan kotor. Pilih waktu yang tepat dan lakukan semuanya dengan niat baik. Ajarkan keluarga, anak-anak, dan anggota rumah tangga untuk melakukan hal yang sama. Energi positif akan mengalir, rumah menjadi lebih harmonis, kehidupan lebih ringan, dan rezeki lebih lancar. Ketika kita menyadari bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki dampak spiritual dan praktis, kita akan lebih bijak dalam mengelola rumah, waktu, dan energi. Kita belajar disiplin, menghargai proses, dan bersyukur atas nikmat kecil yang diberikan Allah setiap hari. Rumah yang tertata, pakaian yang bersih, dan kebiasaan yang baik adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membuka pintu keberkahan. Inilah pelajaran yang dapat diambil dari cara menjemur pakaian. Hal kecil yang sering dianggap sepele sebenarnya membawa hikmah besar. Dengan perhatian, niat baik, dan disiplin, kita dapat mengubah energi rumah menjadi positif, menjaga keharmonisan keluarga, dan mempermudah aliran rezeki.
Semoga setiap tindakan kecil kita, termasuk menjemur pakaian dengan benar, menjadi doa yang diam-diam membawa keberkahan bagi rumah, keluarga, dan hidup kita. Ingatlah selalu bahwa semua yang kita lakukan hanyalah sarana, dan keberkahan sejati datang dari Allah. Dengan memahami dan menerapkan ilmu sederhana ini, hidup menjadi lebih ringan, rumah lebih harmonis, dan rezeki mengalir lebih lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap langkah yang kita ambil selalu diberkahi, dan setiap niat baik menjadi sumber rezeki, ketenangan, dan kebahagiaan. Jangan anggap hal kecil remeh, karena dari hal kecil bisa lahir perubahan besar. Mulailah hari ini, dan rasakan energi positif mengalir di rumah dan hidup Anda. Allah Maha Mengetahui, Maha Memberi, dan Maha Melimpahkan rahmatnya kepada hambanya yang sadar, bersyukur, dan berusaha dengan niat baik. Semoga setiap langkah dan niat baik kita selalu mendapat berkah dari Allah. Rumah menjadi harmonis, rezeki mengalir lancar, dan hati selalu tenang. Ingatlah, hal kecil yang kita lakukan dengan kesadaran dan niat baik dapat membawa perubahan besar dalam hidup. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga ilmu dan hikmah yang dibagikan bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabatku. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada kita semua. Amin.